Pernah nggak ngerasa kayak isi hati itu dipenuhi oleh satu perasaan besar marah? Sampai rasanya nggak ada tempat buat hal lain? Marah itu wajar, manusiawi, dan kadang perlu. Tapi kalau marah jadi tamu yang ngenden terus-menerus tanpa istirahat, ia pelan-pelan akan ngeklaim semua ruang dalam hidup kita. Pikiran, energi, hubungan, bahkan kesehatan fisik. Marah itu alami, tapi jangan sampai overstay marah muncul. Karena banyak hal, merasa nggak dihargai, kelelahan, ketidakadilan, sampai kebutuhan pribadi yang terus diabaikan. Sebagai alarm, marah bisa berguna. Dia nunjukin batas kita, tapi kalau terus dipikirin, diulang-ulang dalam kepala, atau diekspresikan secara destruktif, efeknya gak cuma soal suasana hati sesaat, ia bisa merusak kualitas hidup. Penelitian menunjukkan trait Anger yaitu kecenderungan terus-menerus marah berkaitan dengan kepuasan hidup yang lebih rendah. Marah yang bertahan, dampaknya ke tubuh dan kesehatan bukan cuma soal hubungan hati ke hati. Marah yang sering meledak atau numpuk bisa berdampak ke tubuh. Studi-studi besar menunjukkan episode amarah yang kuat dikaitkan dengan risiko masalah kardiovaskular, seperti peningkatan risiko gagal jantung atau kematian akibat penyakit kardiovaskular jika amarah sering terjadi. Jadi, marah kronis bukan sekadar perasaan, ia juga memengaruhi jantung dan pembuluh darah. Itu kenapa penting banget memberi ruang untuk menenangkan diri. Bukan karena marah itu salah, tapi karena menahan atau terus-terusan marah bisa membebani tubuh. Kenapa ngulang marah bikin susah move on? Pernah mikir terus tentang hal yang bikin marah sampai susah tidur? Itu namanya rumination, yaitu pengulangan pemikiran negatif tentang peristiwa yang bikin emosi. Mengulang-ulang sebab yang membuat kita merasa marah akan mengakibatkan meningkatnya gejala depresi, iritabilitas, dan masalah kesehatan mental lain. Jadi bukan cuma ngerasa tidak nyaman kalau dibiarkan. Pola pikir ini bisa memelihara masalah yang lebih besar. Solitude itu bukan selalu sepi. Ruang sendiri bisa menenangkan dan menyembuhkan. Kalau ada saran ambil jarak dulu atau kasih ruang untuk diri sendiri. Itu bukan berarti kabur. Ada bukti bahwa waktu sendiri yang dimanfaatkan dengan baik bisa menurunkan stres, meningkatkan rasa otonomi, dan bantu kita refleksi sehingga emosi yang besar, termasuk marah, bisa dikelola lebih sehat. Studi observasional menunjukkan, pada hari-hari orang menghabiskan waktu sendirian secara sukarela, mereka melaporkan stres yang lebih rendah dan kepuasan akan otonomi. Praktik sederhana untuk membuat ruang saat marah datang: tarik napas dan mundur sedikit sebelum menjawab atau bereaksi. Memberi jeda 30 detik sampai 1 menit sering cukup untuk mencegah reaksi impulsif. Praktik ini membantu mengurangi intensitas reaksi fisik. Tulis lalu buang. Ada studi yang menunjukkan tindakan fisik membuang catatan berisi kemarahan, misalnya merobek atau membuang kertas, dapat membantu menurunkan perasaan marah lebih cepat dibanding sekadar menulis dan menyimpannya. Teknik sederhana ini bisa jadi cara ritual untuk melepaskan. Lakukan meditasi singkat, seperti jalan kaki sendiri, duduk di teras tanpa ponsel, atau membuat secangkir teh tanpa gangguan. Ini bukan pelarian, tapi kesempatan buat menata ulang. Alihkan energi ke aktivitas yang meredam arousal seperti olahraga ringan. Mengerjakan tugas rumah yang fokus, misalnya berkebun, memasak, atau bernyanyi. Hal tersebut dapat membantu menurunkan ketegangan tubuh dan pikiran. Meta analisis terapi atau aktivitas pengelolaan amarah menunjukkan bahwa aktivitas yang menurunkan arousal membantu mengurangi intensitas marah. Bicara dengan batasan, kalau perlu konfrontasi, fokus pada pernyataan "aku merasa", bukan tuduhan langsung. Ini membantu menjaga ruang dialog, meminimalkan eskalasi, dan memberi kesempatan solusi. Ini teknik komunikasi asertif sederhana yang didukung praktik psikoterapi buat ruang kebahagiaanmu sendiri. Bukan untuk menghapus marah, tapi menyeimbangkannya. Tujuannya bukan menghilangkan marah total. Itu mustahil dan juga nggak sehat. Tujuannya memastikan marah nggak jadi penumpak dominan yang menutup ruang buat hal-hal yang bikin hidup kita berarti. Koneksi, istirahat, kreativitas, dan kebahagiaan kecil sehari-hari. Ketika kita memberi ruang, entah itu sendiri atau ruang aman dalam hubungan, kita memberi kesempatan untuk menilai kembali, belajar dari peristiwa, dan memilih respon yang lebih konstruktif. Kalau hari ini kamu ngerasa marah, kuasain ruang batinmu. Coba satu hal kecil, ambil napas panjang, pergi ke tempat tenang selama 5-10 menit, lalu coba tulis satu kalimat tentang apa yang kamu butuhkan sekarang. Bukan untuk ngerjain orang lain, tapi untuk merawat dirimu sendiri.
Ingat, ketenangan dan kebahagiaan juga butuh ruang dan kamu berhak memilikinya. Kamu sehat-sehat bahagia selalu ya.